Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua pada pagi hari ini? Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa hari ini kita ketemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran TIK di kelas 7. Dan sebelum kita mulai, antum siap-siapkan dulu, rapikan dulu buku-bukunya, catatannya, antum siapkan dulu pena, apa yang kita perlukan pada pagi hari ini. Oke ya, sebelum proses pelajaran dimulai, antum jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, karena doa itu adalah sangat luar biasa. Karena dengan berdoa Allah akan mempermudahkan kita di setiap semua urusan ya, di semua urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah dengan doa. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya, sekali lagi berdoa terlebih dahulu. Oke, kita ketemu lagi pelajaran TIK. Nah, ini adalah bentuk tampilan teknologi komputer-komputer yang ada dalam ruangan, dan ini adalah laptop, dan ini adalah handphone. Itu adalah jenis-jenis teknologi yang canggih pada saat hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, kita bahas tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Pendahuluan, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK sangat terkait dengan kehidupan kita. Meskipun begitu tampaknya kita kurang menyadari betapa pentingnya TIK itu, berikut akan dijelaskan sekitar tentang TIK. Nah, sebelum lanjut, kita lanjutkan dulu pengertian dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Berbicara adalah salah satu cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Telekomunikasi atau komunikasi adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan peralatan atau sistem telekomunikasi yang mentransmisikan pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain yang saling berjauhan. Kemudian, pesan-pesan yang dikirimkan dari satu pengirim atau dikenal dengan sender ke satu penerima, received, dikenal dengan istilah point to point, atau dari satu pengirim ke banyak pengirim, atau dari satu pengirim ke banyak penerima, ya sekali lagi, atau dari pengirim ke banyak penerima, dikenal dengan istilah point to multipoint atau broadcast. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi yang dapat mengelola informasi dan dapat membantu komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya membahas benda-benda seperti telepon dan komputer yang termasuk ke dalam perangkat keras dikenal dengan hardware. Teknologi informasi dan komunikasi juga membahas perangkat lunak atau dikenal dengan software. Nah, teknik penggunaan, layanan, dan sistem jaringan. Peralatan telekomunikasi. Yang pertama, dikenal dengan telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Sinyal-sinyal yang dikirimkan telegraf merupakan kode-kode sederhana yang mewakili pesan-pesan yang ingin dikirim. Kode-kode itu disebut kode Morse sesuai dengan nama penemunya. Kode-kode Morse adalah sebuah sistem pengodean pesan yang akan dikirim. Kode-kode Morse mengodekan huruf, angka, dan karakter yang lain ke dalam suara pendek dan panjang. Yang kedua, telepon. Telepon adalah peralatan yang mengubah suara menjadi energi listrik dan mengirimkannya melalui kabel jaringan telepon. Telepon terdiri dari 4 bagian utama yang sangat penting, yaitu pertama, mekanisme dialing. Mekanisme dialing memungkinkan seseorang penelepon memasukkan nomor telepon yang ingin dipanggil. B. Transmitter. Transmitter berfungsi untuk mengubah suara menjadi arus listrik. Arus tersebut dikirim lebih jauh melalui kabel telepon. Ada 2 jenis pemancar yang digunakan, yaitu pemancar elektret dan dikenal dengan electret transmitter,
Dan pemancar karbon, carbon transmitter. C. Ringer. Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon masuk. D. Receiver. Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. 3. Fax. Fax berasal dari kata facsimile yang artinya mengopi sama persis dengan aslinya. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Saat ini, beberapa mesin fax telah dibuat dengan banyak fungsi, diantaranya untuk memotokopi, men-scan, mengirim dokumen ke komputer pribadi, dan mencetak dokumen dari komputer. 4. Televisi. Televisi adalah sistem telekomunikasi yang mengirim dan menerima gambar dan suara dengan cara mengirimkan sinyal-sinyal elektronik melalui kabel dan fiber optik atau dengan menggunakan gelombang elektromagnet. Oke. 5. Radio. Radio adalah alat komunikasi yang mengirim suara melalui udara menggunakan gelombang elektromagnet. Pada awalnya, radio digunakan sebagai alat komunikasi nirkabel dari kapal ke kapal dan kapal ke pantai. Radio tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dua arah, tetapi juga digunakan sebagai komunikasi satu arah. Oke, yang keenam, telepon bergerak. Nah, itu dikenal dengan istilah mobile phone atau handphone atau telepon seluler, cellular phone atau ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Antum kan sudah punya tuh handphone, sekarang sudah canggih, semua udah canggih, sudah punya semuanya tuh. Nah, sebenarnya telepon itu ya merupakan gabungan teknologi, merupakan gabungan dari teknologi telepon yang ditemukan Alexander Graham Bell. Ya, Ustaz ulangi lagi, telepon bergerak. Telepon bergerak itu atau mobile phone atau handphone atau telepon seluler, cellular phone atau ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Yang seperti antum lihat sekarang kan zaman sudah pada canggih. Jadi semuanya telepon, handphone semuanya lengkap. Dan teknologi itu merupakan gabungan dari teknologi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dengan teknologi radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi 1898. Ya, ada dua teknologi telepon bergerak yang umum digunakan saat ini, yaitu GSM dan CDMA. CDMA maksudnya ya. Ini dia. Dan sekarang pun lebih dari 2. Bahkan ada 4 lagi sekarang nih, ya. Ini dia. Ini Ustadz hanya mencantumkan 2 saja di sini. Ini dia 2. Nah, GSM adalah kependekan dari Global System Communication Monile. Ya, GSM bekerja dengan cara mengoperasikan suara yang masuk ke jaringan GSM ke dalam format digital sehingga mempunyai ukuran yang kecil pada frekuensi 900 sampai 1800 MHz, ya. Kemudian CDMA itu merupakan singkatan dari Code Division Multiplexed Access. Teknologi CDMS bekerja dengan cara memecahkan data suara yang masuk menjadi partikel-partikel kecil dan masuk ke saluran frekuensi yang terpisah-pisah. Nah, selain dari 2 tadi, kemampuannya sebagai alat komunikasi bergerak, ponsel juga dilengkapi dengan fitur-fitur. Antum sudah tahu kan fitur apa lagi sekarang yang sudah canggih? Bisa SMS, bisa MMS, bisa video call, bisa game, bisa main game, semuanya sudah ada lengkap situ, ya. Dan kemudian selain fitur-fitur sederhana, ada beberapa ponsel dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Di antaranya adalah VDA dan smartphone, ya, smartphone. Nah, VDA singkatan dari ponsel digital assistant. Merupakan sebuah perangkat mobile yang berfungsi sebagai perangkat untuk menginput dan menampilkan data, ya. Nah, kemudian smartphone. Smartphone atau telepon pintar adalah telepon bergerak yang dilengkapi dengan kemampuan canggih seperti kemampuan mengakses internet dan menjalankan berbagai aplikasi. Selain smartphone, istilah lain yang mungkin sering kamu dengar adalah iPhone.
Nah, iPhone adalah smartphone keluaran Apple. Nah, itu dia berbagai jenis ya handphone sekarang udah pada canggih semuanya kan, antum udah tahu, udah pada kenal semuanya ya. Nah, sekian dulu. Sampai jumpa dengan Ustadz lagi pada pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf kalau ada salah percakapan, salah ucap, Ustadz mohon dimaafkan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Antum harus tetap semangat dalam proses pembelajaran walaupun belajar jarak jauh ya. Jangan lupa ibadahnya tingkatkan terus. Jangan lupa sholat, ibadah malam semuanya, baca Al-Quran, tilawah semuanya tingkatkan ya. Semoga masalah pandemi ini cepat berakhir. Oke, sampai ketemu lagi ya dengan Ustadz ya. Terima kasih atas waktu yang antum berikan untuk proses pelajaran pada hari ini. Ustadz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.